Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kamaludin Hendardi. Saya mahasiswa Magister Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini saya akan melaksanakan layanan psikoedukasi tentang bahaya kecanduan judi online di kalangan remaja dengan pendekatan refleksi diri, diskusi, dan komitmen diri. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan layanan psikoedukasi pada pagi hari ini, silakan salah satu pemimpin berdoa. Baik, semoga dengan diawali dengan doa tadi, semoga kegiatan kali ini akan membawa berkah dan satu ilmu yang baru untuk kita semuanya. Oke, sebelumnya bagaimana kabar pagi ini? Baik kok, orang senyum. Bagaimana kabar hari ini? Sudah sarapan teman-teman semuanya? Yang belum sarapan nanti WA ya, nanti tak traktir. Japri aja Pak, saya belum sarapan. Gampang, nanti akan saya WA Mas Arti, Mas gue arep sing sarapan nih. Baik teman-teman, mungkin bertanya-tanya mau ngapain sih kita pagi hari ini? Nah teman-teman, pagi hari ini kita nanti akan belajar bareng, akan discuss bareng tentang sesuatu hal yang menarik pada hari ini, yaitu tentang fenomena slot, judi online. Saya yakin teman-teman di sini bukan para pemain slot ya. Saya yakin, apalagi yang putri-putri. Yang cowok-cowok kenapa senyum? Tapi saya yakin kalian di rumah punya teman, punya saudara, punya paman, punya tetangga yang terkena judi online, yang setiap hari pegawaiannya depo dan lain-lain. Nah, ini menjadi satu hal fenomena yang menarik, nanti kita akan ulas bersama ya. Tapi sebelumnya agar kita lebih asik lagi pada pagi hari ini, minta pegang HP-nya, kita akan bermain kuis sebentar. Ini yang bisa menjadi juara satu di kuisnya akan mendapatkan voucher dana 50.000. Silakan buka HP. Masuk ke Kahoot. Sudah pernah belajar Kahoot sebelumnya? Pernah menggunakan Kahoot? Oke. Nanti dulu setelah saya start langsung main. Kita lihat siapa. Ngasih namanya ya, jangan nama aneh-aneh. Jangan nama akun TikTok. Jelas kok. Siva, bagus, Raisa, Selsi. Bisa kita mulai? Siapkan fokus, setiap pertanyaan kalian hanya menjawab benar dan salah. Nanti ada beberapa poin yang nilainya 2 kali lipatnya. Jadi silakan fokus. Oke, kita mulai. Kita akan bahas tentang judi online. 3, 2, 1. True or false? Oke, judi online itu hanya bisa. Ada yang jawab true? Berapa ini? 1. Orang macam soal. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Twing. Oh, kita lihat siapa skor tertinggi. Jadi selain benar, ini juga tergantung dari waktunya ya. Semakin cepat jawabnya akan semakin tinggi. Kita lanjut. Twing. Beberapa situs judi online menyamar jadi game biasa. Benar atau salah?
Kita lihat siapakah yang akan mendapatkan voucher dana sebesar 50.000 pada permainan kali ini, pemirsa. Kita lihat juara 3 Devaya, Winda, dan selamat untuk ketiga pemenang. Setelah ini silahkan untuk ketiga pemenang store nomor dana. Oke, baik. Tadi kita sudah dibuka dengan permainan kahok. Kita sudah berdiskusi sebentar melalui permainan tentang judi online. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami, oh ternyata orang yang main judi online bisa ketahuan. Karena sekarang kalau teman-teman OJK itu bisa mengawasi pergerakan keluar masuk rekening kita. Jadi kalau misalkan kita terindeks atau terdeteksi depo, itu sudah bisa ketahuan. Nah, selamat kepada ketiga pemenang. Nanti setelah ini kita ketemu. Oke. Setelah kita permainan, saya akan memutarkan film yang mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat atau mungkin sudah pernah menyaksikan di YouTube SMA Negeri 1 Ayah. Film yang berjudul Rungkat. Tapi kita nanti akan berdiskusi tentang film ini. Kita mulai. Oh, dari depan. Selamat menyaksikan. Beginilah gambaran orang-orang yang terkena kecanduan judi online, mungkin teman kalian atau tetangga kalian atau saudara. Beginilah mindsetnya. Nah, saya pengen tanya, apa makna film dari film ini? Ada yang bisa menyampaikan? Salah satu, salah dua? Apa yang ditangkap dari makna film ini? Yuk. Silakan. Apa Son? Jadi nggak ada istilahnya orang judi kaya, Pak. Nggak ada istilahnya orang judi kaya. Judi berarti mengakibatkan apa? Rungkat. Apa Hit? Sama sih Pak, kalau kita terlibat judi itu bisa bikin kayak kita emang bikin kecanduan, tapi kecanduan itu malah membuat kita makin kayak kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu, semakin kita coba semakin malah hilang ya. Dari perempuan dong, dari mbak-mbak. Kayaknya kerap jawab apa yang kamu tangkap dari film ini? Dan. Ya sama kayak pendapat yang lain, mungkin bikin kecanduan tapi bukan kecanduan yang bikin bertambah ya dari harta apa dari sesuatu, mungkin tambah hilang sesuatu yang ada. Oke. Kenapa tadi dalam film ini aksi aktor Mas Arsen ya, itu ketika dia sudah tahu main judi mobilnya hilang, terus semuanya hilang, kok dia tetap terus main hingga cuma pakai kolor, itu kenapa? Kecanduan. Itulah kenapa tadi di permainan tadi ada pertanyaan, memang orang kecanduan judi online sama bahayanya dengan orang kecanduan narkoba. Segala cara akan dilakukan, wis ngerti mobilnya hilang, ngasih umah hilang, kur dari koloran tok bahasa kasarnya. Sih main. Ini yang terjadi fenomena hari ini. Dan spill ya, nanti kita akan bahas di materi. Untuk pengguna judi online per tahun 2024, dikutip dari CNN, itu sudah sampai angka 8,8 juta pengguna. 8,8 juta pengguna, 80%-nya adalah usia-usia remaja. Usia-usia kalian ini.
sampai usia mahasiswa yang memang secara ekonomi itu belum mapan, belum punya penghasilan yang pasti, tapi sudah bermain judi online. Kita akan masuk ke PowerPoint. Judul bikin rungkat. Tadi sudah dijawab. Ada yang jawabnya false, tadi yang salah. Tadi di pertanyaan. Tadi benar semua ya? 34. Jawabnya benar semua. Oke, teman-teman. Judi online itu semakin marak di era digital. Kemudian akses membuat banyak orang, termasuk generasi muda. Sekarang saya yakin semua orang itu pernah, bukan pernah, iya, mungkin pernah mendapatkan spam ataupun ketika buka internet atau sekarang buka YouTube atau buka TikTok, iklan-iklan ini, iklan-iklan judi online itu sangat marak. Pernah melihat semua iklannya? Pernah. Apalagi kalau teman-teman buka YouTube sekarang, hampir semua konten kreator ketika upload YouTube, komentarnya itu diserbu oleh admin-admin judol. Ayo kak, depo di sini kak, dijamin. Dewa 88, hafal teman son? Oh, komen YouTube, Dewa Dora dan lain-lain. Ya. Semua di sini teman-teman syarat main judi online gampang, punya HP. Lah duitnya Kang dipakna, kia parah ya. Duitnya dihalalkan segala cara untuk ngambil untuk depo judi online. Pinjol. Nah, pinjol dan judi online ini hal yang akhirnya kenapa? Wis pinjol gue judol, makanya ada disinyalir pemilik judol dan pemilik pinjol itu satu kesatuan. Jadi mereka memang berafiliasi. Iya, satu corporation lah. Karena itu nek iso ada duit ngapa sih ya pinjol, foto karo KTP, cekrek. Siapapun bisa kena, termasuk anak-anak muda. Kelihatan seru, tapi sebenarnya berbahaya dan bisa bikin kita rugi besar. Ini judi online tadi hampir sama dengan penjelasan di awal. Nah, ini dampak online judi online secara ekonomi. Teman-teman, menurut PPATK per November 2024 kemarin angka kerugian negara terkait judi online sekitar 300 triliun sampai 600 triliun. Itu per November 2024. Kalau sampai hari ini saya belum baca data terbarunya, bisa dipastikan, bisa diprediksi lebih banyak. Maksudnya kerugian negara begini teman-teman. Di sebuah lingkungan, misalkan di sebuah RT, kan ada tuh yang dodolan bensin, dodolan beras, dodolan warung-warung begitu ya. Uang yang seharusnya berputar di situ, artinya gue tuku bensin, terus gue tuku brambang, gue tuku lombok tangga-tangga nih, dibuang ke luar negeri dan nggak tahu itu untuk siapa, untuk siapa, untuk bandar yang kita nggak kenal. Ini yang disebut kerugian. Coba bayangkan dampak secara psikologis, stres, kecemasan dan depresi. Seringkali kita mendengar akhir-akhir ini orang yang bunuh diri, nekat bunuh diri, gantung diri, terjun ke kali karena mereka terjerat judi online, cemas dan depresi. Lah orang depresi utangnya nang di ora. Utangnya biasanya mereka dari pinjol, dari satu pinjol ke pinjol lain, akhirnya mereka di blacklist dari pinjol, kemudian di teman-temannya juga mereka kena blacklist. Akhirnya timbullah kecemasan dan depresi, utangnya di mana-mana. Kadang kalau yang tadi difilmkan oleh Mas Arsen itu sampai dia kehilangan hartanya, mobilnya, rumahnya, hingga tinggal kolornya satu-satunya pun hilang. Nah, kemenangan sesungguhnya dari seorang penjudi adalah ketika berhenti. Orang yang masih main judi, saya sih nggak ingin ada orang-orang yang judi, tapi ketika seorang penjudi ingin menang adalah ketika dia berhenti. Menurut Roma Irama, kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan, kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Judi. Yeah. Oke, boleh tepuk tangan. Siapa yang pengen judi online? Ngeri ya. Karena faktornya itu apa?
akibatnya itu bisa tidak hanya secara ekonomi tapi dampak psikis, keluarga dan orang terdekat kita menjadi korban. Silakan, sudah dapat semuanya? Yang belakang ini belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan lampiran 2 yang sudah saya tulis. Soal pertama, apa dampak judi online yang paling membuat kamu khawatir? Menurut saya, kemiskinan dan depresi. Nomor 2, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terjerumus ke dalam judi online? Jawaban saya, tidak penasaran. Nomor 3, siapa yang bisa kamu ajak kerjasama untuk mencegah judi online di lingkungan sekitarmu? Jawaban saya, orang tua. Nomor 4, pelajaran penting apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti psikoedukasi ini? Jawaban saya, dampak buruk judi online dan sisi gelap judi online. Lampiran 3. Saya berkomitmen untuk tidak mencoba atau terlibat dalam judi online dalam bentuk apapun, mengingatkan teman sebaya tentang bahaya judi online, dan menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu atau beberapa lagi yuk yang kaum Hawa, kaum Adam. Kaum Adam yang baik mau maju. Kadang ini sebagai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid dari kelas 11B. Saya akan memberikan jawaban saya untuk kertas lampiran 2 ini. Jadi untuk pertanyaannya, apa dampak judi online yang paling membuat kamu khawatir? Yaitu kecanduan. Apa yang kamu lakukan agar tidak terjerumus ke dalam judi online? Yaitu cari pengetahuan. Siapa yang bisa kamu ajak bekerja sama untuk mencegah judi online di lingkungan sekitarmu? Yaitu orang tua. Pelajaran penting apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti psikoedukasi ini? Dapat mengetahui bahayanya dan cara menghindarinya. Baik, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Wahid Ma'ruf Rahim dari kelas 11B, berkomitmen untuk tidak mencoba atau terlibat dalam judi online dalam bentuk apapun, mengingatkan teman sebaya tentang bahaya judi online, dan yang terakhir menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk ketua OSIS kita. Satu lagi dong. Satu lagi. Boleh perempuan, boleh laki-laki. Satu lagi. Silakan. Dio mau membacakan? Bu Wakil, silakan membacakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan lembar refleksi diri saya. Perkenalkan, saya Winda Citra Arendati dari kelas 11B. 1. Apa dampak judi online yang paling membuat kamu khawatir? Miskin dan bunuh diri. 2. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terjerumus ke dalam judi online? Menjaga diri dari lingkungan pertemanan yang tidak sehat.
3. Siapa yang bisa kamu ajak bekerja sama untuk mencegah judi online di lingkungan sekitarmu? Ada orang tua, keluarga, teman sekelas, teman sebaya, dan juga masyarakat sekitar. 4. Pelajaran penting apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti psikoedukasi ini? Jangan coba-coba untuk judol dan pinjol. Lampiran 3. Langsung dari yang isi komitmen. Iya, boleh langsung. Dari saya yang bertanda tangan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Winda Citra Arundati, kelas 11B, berkomitmen untuk tidak mencoba atau terlibat dalam judi online dalam bentuk apapun, mengingatkan teman sebaya tentang bahaya judi online, menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Wakil. Terima kasih. Dari jawabannya keren-keren. Apa yang kamu takutkan dari judi online? Miskin dan bunuh diri. Langsung tes. Oke, baik teman-teman. Kita sudah sampai di ujung pertemuan. Saya ingin pendapat dong, atau ingin bertanya tentang apa sih yang kalian dapat, atau pemahaman baru apa yang teman-teman dapat dari layanan pagi hari ini. Saya mau jawab. Tadi itu pertanyaan nomor 4 ya sebenarnya. Silakan yang barisan depan dong. Anissa, apa yang didapat dari kegiatan hari ini? Jangan bermain judi online. Jangan bermain judi online. Karena bisa bikin kecanduan. Yang sebelah sini dong, yang mas-masnya belum. Yang apa yang bila Zaki? Apa yang kamu dapat dari kegiatan hari ini? Mengetahui dampak negatif dari judi online. Tang, apa Tang? Ya, sekarang saya jadi tahu apa bahaya dari judi online dan tahu cara menghindarinya. Tahu cara menghindarinya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya harap untuk hari ini tidak hanya selesai di sini, tapi kalian menjadi kader, bahasa kerennya kader, untuk teman-teman yang lain, untuk menjauhi yang namanya judi online. Jangan hanya judi online lah, yang namanya judi itu kata Roma Irama tadi mana? Kalau menang itu hanya awal dari kekalahan, kalaupun kaya adalah awal dari kemiskinan. Jadi silakan teman-teman, ayo kita sama-sama sadar. Intinya yang perlu kita sama-sama tekankan adalah tidak ada proses menjadi kaya yang instan. Tidak ada proses yang instan. Namanya mie instan saja perlu direbus. Jadi tidak ada proses yang instan. Oh ya, ini silakan untuk dibawa pulang untuk sebagai pengingat, kalau ini sebagai lembar checklist progres pribadi. Ini kotak kanan iya dan tidak. Silakan dibawa pulang untuk panduan teman-teman. Saya beri tugas untuk mengingatkan teman-temannya, dibagi satu-satu. Itu kotakannya ya dan tidak ya, sebelah kiri ya, sebelah kanannya tidak. Silakan untuk dibawa pulang. Sambil dibagi, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan atau ingin diceritakan? Ada? Cukup? Kalau cukup, setelah dibagi selesai, nanti Mas Wahid minta tolong untuk pimpin berdoa kembali, doa penutup untuk sesi kita pagi ini. Sudah dapat semuanya ya? Oke, baik, sekian teman-teman atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, maksudnya. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk kemeriahan hari ini, untuk proses yang untuk para juara nanti
tinggal di sini dulu. Tadi juara kuisnya. Juara kuis tinggal di sini dulu. Dari saya cukup sekian. Apabila tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya lebih intens atau lebih dalam tentang judi online, bisa nanti kita agendakan untuk membuat konseling individu, bimbingan kelompok ataupun layanan BK yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf. Tapi sebelumnya silakan Mas Wahid memimpin untuk berdoa. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan, pelajaran. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.